Hai guys, kembali lagi bersama gue di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para pencari cuan? Semoga kalian dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya, meski channel utama kena strike sampai 3 kali, tapi yang paling penting persaudaraan dan hubungan dengan viewer masih terjaga. Dan kalian bisa follow IG Sakahayang biar silaturahmi tidak terputus. Oke lah, kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film mengerikan berjudul Baghead 2023. Film ini mengisahkan seorang kewes bernama Iris yang mendapat warisan rumah dari mendiang ayahnya. Namun ternyata di rumah tersebut terdapat sosok yang mengerikan. Penasaran dong? Oke lah, daripada berhayal dapat warisan 200 triliun, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya bapac bernama Owen yang kedatangan seorang tamu bernama Neil. Sambil menawarkan segepok duit, Neil pun berkata jika kedatangannya bertujuan untuk menemui seseorang yang berada di basement rumah ini. Mendengar hal itu, Owen pun langsung mengusirnya karena hal itu sangat berbahaya. Hingga setelah mengusir Neil, Owen terlihat melakukan vlog dan berkata jika rekaman ini diterima oleh siapapun, berarti aku telah gagal. You're the one thing that stands between our later with tonight. Malang sekali bagaikan di Ulti Valir, Owen pun harus modar bermandikan api. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih pada seorang kewes pirang bernama Iris dan bestinya si rambut emih bernama Katie. Setelah menyelinap mengambil barang dari kosan yang nunggak, tiba-tiba saja Iris mendapat telepon. Ternyata Iris dikabari jika saat ini ayahnya yang bernama Owen telah meninggoy. Di tengah rasa syok, Iris pun bergegas pergi untuk melihat jasad ayahnya. Setelah melihat jasad si ayah, Iris yang syok dengan kondisi ayahnya langsung pergi keluar untuk menenangkan diri. Iris Locke. Bye. Sesaat kemudian, Iris dihampiri seorang pengacara yang menangani harta warisan Owen. Di tengah rasa heran, Iris pun diajak si pengacara untuk melihat warisan properti yang Owen tinggalkan. Not exactly a modern day discotheque. Well, here we are. Sesampainya di lokasi, Iris diberitahu jika selama ini Owen memiliki sebuah rumah klasik plus bar yang memang kurang laku, dan rumah ini selalu diwariskan secara turun-temurun selama 400 tahun lamanya. Melihat tempat yang begitu besar, Iris pun mengecek seluruh ruangan. Setelah melihat foto-foto jadul, ia pun kaget saat melihat bekas ulti yang menyebabkan ayahnya meninggoy. Setelah mengecek seluruh ruangan, Iris pun disarankan untuk segera mengurus semua dokumen kepemilikan hak waris. Di malam harinya, Iris memberitahu Katie jika saat ini ia sedang berada di rumah besar peninggalan ayahnya. Mendengar hal itu, Katie yang penasaran berencana untuk datang. Setelah menelepon Katie, Iris yang ngantuk memutuskan untuk molor. Saat terbangun, Iris pun panik saat mendengar suara gaduh dari lantai bawah. Dan kini Iris pun heran saat menemukan sebuah pintu dengan ukiran aneh di ujung lorong.
Sontak Iris yang panik menanyakan maksud kedatangan Neil ke tempat ini. Sambil mengasongkan segepok duit, Neil meminta Iris untuk membiarkannya untuk menemui seseorang di basement. Meskipun heran, Iris yang tergiur duit akhirnya mengizinkannya esok hari setelah dirinya mengurus hak kepemilikan rumah. Mendengar hal itu, Neil pun berterima kasih. Di keesokan harinya, Iris menemui si pengacara untuk menyelesaikan dokumen warisan. Tapi karena warisan ini sudah tua, Iris pun harus menandatangani semua dokumen lama dengan tradisi kuno, juga dengan pulpen kuno dengan ukiran aneh. Merasa bodoh amat, Iris pun langsung menandatanganinya. Namun sebelum pergi, Iris mendapat sebuah rekaman yang dibuat oleh ayahnya. Di malam harinya, ketika Iris sedang mengecek-ngecek dokumen tentang rumah ini, tiba-tiba ia mendengar kedatangan bestinya. This should be fun. And then I can just... Sesaat kemudian, Iris berkata jika sebenarnya ia sedang menunggu seseorang yang telah memberikannya segepok duit. Hingga tak lama kemudian, Iris pun mendengar kedatangan Neil. Di dalam basement, Neil langsung memanggil seseorang untuk keluar dari lubang. Iris. Sontak Iris pun panik saat melihat sosok berkepala karung goni bersemayam di basement rumahnya. Kemudian, Neil pun langsung meminta tolong pada sosok tersebut untuk berubah menjadi mendiang istrinya, karena ada satu hal yang ingin dibicarakan. Namun sosok itu malah tertarik pada Iris. Stop! Don't touch me! Stay back! Aneh sekali, ternyata sosok itu mematuhi apa saja yang Iris katakan. Kemudian, sambil memberikan cincin kawin, Neil pun meminta sosok ini untuk berubah menjadi mendiang istrinya. Dan untuk berjaga-jaga, Neil langsung mengikat tangan sosok ini. Betapa syoknya Neil karena bukan istrinya yang muncul, melainkan malah ibunya yang sudah meninggoy 20 tahun lalu. Rupanya cincin kawin istrinya yang dimakan merupakan milik mendiang ibunya Neil. Di tengah rasa syok, Neil yang ingin berbicara dengan istrinya meminta Iris untuk mengulangi ritual. Namun si ibu langsung memanggil Neil dan menanyakan apa yang terjadi. Lantas karena hubungan Neil dan ibunya tidak baik, dengan kesal Neil berkata jika ibunya ini meninggoy akibat mendiskon umur di bathtub. Di tengah percekcokan, tiba-tiba saja air bau muncul dari dalam lubang. You ruined my life. You never wanted to kiss me when you were little. The chair. Stop! Di tengah rasa syok, Neil pun tak tahu jika cincin kawin yang ia berikan untuk istrinya berupanya bekas ibunya. Lantas Neil yang masih penasaran menjanjikan uang yang lebih banyak dan meminta Iris untuk melakukan ritual sekali lagi, di mana ia hanya ingin mengucap perpisahan pada istrinya untuk yang terakhir kalinya. Mendengar hal itu, Iris yang masih syok meminta Neil untuk pulang terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, mereka pun menonton rekaman yang dibuat oleh Owen. Di rekaman itu, Owen mengatakan, siapapun yang tertulis di akta kepemilikan rumah akan terikat dengan sosok penyihir di basement, dan sosok tersebut akan mematuhi si pemilik rumah. Sosok ini pun mempunyai kekuatan untuk menghidupkan orang mati, namun semakin lama orang menggunakan kekuatannya, si penyihir ini akan bertambah kuat. Lalu Owen mengatakan sosok tersebut akan memberi waktu selama 2 menit untuk orang yang mati, namun jika waktu sudah habis, sosok tersebut akan mengambil alih.
Kemudian siapapun yang sudah tertulis di akta kepemilikan, artinya ia sudah terkutuk untuk terus menjaga si penyihir. Bahkan jika memaksa untuk pergi, orang tersebut akan dihampiri kematian atau menderita penyakit aneh. Setelah mendengar hal itu, Katie mengajak Iris pergi sebelum semuanya terlambat. Namun Iris yang belangsak berencana untuk mendapatkan uang dari Neil. Karena tanpa warisan ini, ia hanyalah gadis yang selalu nunggak kosan. Ia pun merasa akan baik-baik saja karena sosok itu mematuhi segala perintahnya. Lantas apa boleh buat? Terpaksa Katie akhirnya menemani Iris. Selang beberapa saat, Iris membuat tulisan peringatan di tangga basement dan meminta si penyihir untuk tidak melewati tulisan ini. Singkat waktu, Katie yang merasa ngeri berusaha menahan pintu dengan tabung gas. Di tengah rasa kaget, ia pun mendapati sebuah foto jadul bertuliskan nama Otto dan rekannya yang sempat menjadi pemilik rumah ini. Singkat waktu, kali ini Iris mengawasi Neil yang akan membangkitkan istrinya. Betapa senangnya Neil saat ritual kali ini berhasil membangkitkan istrinya. Dalam waktu 2 menit, Neil pun memberitahu Sarah jika saat ini ia sudah meninggoy akibat kecelakaan. Lalu Neil pun meminta maaf karena selama rumah tangga ia belum bisa memberikan yang terbaik. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba Neil malah menuduh Sarah berselingkuh. Ia pun bertanya kemana tujuan Sarah pergi sebelum kecelakaan itu terjadi. Hingga kini terjadilah cekcok hebat. Iris pun mengingatkan jika sisa waktu Neil akan segera habis. I just couldn't stand. Saat Iris berusaha mengendalikan si penyihir, ia pun diberitahu jika kita berdua adalah tahanan di rumah ini. Di tengah rasa syok, mereka pun kecewa dengan Neil yang malah menghabiskan waktu hanya untuk berdebat perselingkuhan bagaikan ABG labil. Namun Neil merasa jika ia patut mengetahuinya daripada mati penasaran. Sontak Katie yang kesal mengusir Neil dan memintanya untuk berhenti menemui Iris. Selang beberapa saat, Iris tiba-tiba saja melihat bayangan ayahnya di kaca. You look old. Bagaikan terkena genjutsu, tiba-tiba Iris melihat bayangan Owen saat berusaha berkomunikasi dengan istrinya. Setelah sedikit berbincang-bincang terkait masa depan Iris, pada saat itu Owen berusaha menyudahi kutukan ini dengan akan membakar seluruh basement. I have a better idea. You can't kill me, Owen. Owen, that I know for certain. With sickness all! Rupanya itulah kejadian saat Owen terkena ulti. Singkat waktu, di tengah malam, Iris pun terbangun saat mendengar suara seseorang memanggilnya. Dirasa itu Katie, ia pun mengeceknya. Katie? Katie? You don't belong here. Setibanya di basement, sontak Iris pun kaget saat melihat sosok ayahnya. Lalu ia pun diperingatkan Owen untuk segera pergi dari basement ini. What did you do to him? Rupanya itu semuanya lah mimpi. Namun di saat itu pula tiba-tiba saja Iris tercekik tali kunci. Untung saja Katie masih sempat menolong Iris. Singkat waktu, Katie pun menunjukkan foto bernama Otto bersama rekannya. Lalu saat Iris melihatnya, ia pun berkata jika orang yang bersama Otto ini adalah si pengacara. Mendengar hal itu, Katie menduga
jika si pengacara mempunyai sebuah rahasia yang ditunjukkan untuk menjebak Iris di tempat ini. Ia pun kembali mengajak Iris untuk pergi saja. Namun lagi-lagi Iris menolak karena ia tidak ingin hidup luntang-lantung gak jelas. Ia pun tidak ingin kembali pada kehidupan belangsak. Hingga dari cekcok itu, Iris yang emosi malah mengusir Katie. What are you doing? Saat akan pergi, Katie yang penasaran dengan semua ini menemukan sebuah alamat di balik foto tersebut. Dirasa akan mendapat jawaban, ia pun berusaha untuk mencarinya. Sesampainya di rumah terbengkalai milik Otto, Katie pun menemukan berbagai dokumen penelitian yang dilakukan oleh Otto untuk bisa terlepas dari kutukan penyihir. Dirasa akan berguna, Katie langsung membawa dokumen-dokumen tersebut untuk diperlihatkan pada Iris. Sementara itu, Iris yang kebingungan berniat membangkitkan ayahnya untuk menanyakan sesuatu. Saat Owen bangkit, Iris berkata jika saat ini dirinya adalah pemilik rumah ini dan kini ia berniat menanyakan asal-usul sosok penyihir dan juga cara melenyapkannya. Mendengar hal itu, sontak Owen pun syok parah karena sebenarnya ia tidak ingin Iris meneruskan kutukan ini. Bahkan ia sudah menjebak seorang pengacara untuk menandatangani berkas akta sebelumnya. Iris hanya diminta untuk berhenti memanfaatkan kekuatan sosok ini. Di tengah obrolan, Owen yang kehabisan waktu berusaha meminta maaf atas apa yang telah menimpanya. I just wanted to say goodbye, but don't bring me back. Sesaat kemudian, Iris yang panik berusaha melepaskan kutukan dengan cara membakar akta kepemilikan. You can't escape this place now. As soon as you sign your name on that deed, she will haunt you. Di tengah rasa frustasi, anehnya akta itu tak pernah bisa dibakar. Selang beberapa saat, Katie pun kembali sambil membawa dokumen milik Otto. Lalu ia pun merasa heran dengan keadaan rumah yang sangat sepi. Tanpa Katie sadari, Iris sedang terkapar di toilet dan Katie malah ngide dengan akan ngecek basement. Saat si penyihir memakan kertas milik Otto, seketika Otto pun bangkit. Lantas Otto berkata nasib si pemilik sudah ditentukan sejak 400 tahun yang lalu, di mana semua ini berawal dari persaudaraan kuno yang menemukan seorang penyihir berlevel mitik immortal, di mana ia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan awal kekacauan ini terjadi akibat mereka menyalahgunakan kekuatan si penyihir. Dan ketika si penyihir berusaha menolak, ia malah dibakar hidup-hidup. Hingga si penyihir kembali bangkit dan menuntut balas dengan menyebarkan berbagai wabah penyakit. Hingga persaudaraan itu melakukan ritual dan berusaha mengurung si penyihir. Akan tetapi beberapa abad kemudian, salah satu keturunan dari mereka membongkar kurungan tersebut dan kembali menyalahgunakan kekuatannya. Hingga dipilihlah penjaga yang mewarisi kutukan dengan mencatatkan namanya di akta, dan orang itu ditugaskan untuk menjaga si penyihir secara turun-temurun. Dan setelah berbicara 2 menit lamanya, tiba-tiba di keesokan harinya, Iris pun panik setelah mendapat telepon dari Katie yang terjebak di basement. Katie, keep talking. Iris, oh my god! Setelah menemukan Katie, Iris bergegas mengajaknya keluar dari tempat ini. Oh my god, betapa syoknya Iris saat Katie yang asli sebenarnya sudah meninggoy.
Beberapa saat kemudian terlihat Iris pun merasa bersalah atas kematian bestinya. Di tengah rasa migrain, Neil pun memberikan obat dan memintanya untuk beristirahat. Singkat waktu di tengah malam, Iris yang terbangun merasa jika obat yang Neil berikan malah membuatnya pingsan. Di tengah rasa curiga, Iris pun heran saat mendengar suara Neil dari arah basement. I can keep you safe. No straps. Here. I'm the Guardian. Rupanya Neil berusaha meminta si penyihir untuk mematuhi perkataannya untuk membangkitkan Sarah kapanpun ia mau. Namun karena bukan ditulis oleh pulpen keramat, tulisannya terus saja hilang. Lalu tiba-tiba saja si penyihir melakukan tipu muslihat dengan berubah menjadi Sarah. Lalu ia pun memberitahu Neil jika apa yang diinginkannya belum bisa terpenuhi selama Iris masih hidup, karena Iris adalah pemilik hak yang sah. Dengan begitu Neil diminta untuk melenyapkan Iris. Iris? Di tengah kepanikan, Iris berusaha menyadarkan Neil akan tipu muslihat si penyihir. Namun Neil sudah gelap mata. Neil, stop. That's all I wanted. Please. Baik. Malang sekali Iris pun harus tewas di tangan Neil, dan kini Neil langsung mengambil jasad Iris dan langsung memberikan HP-nya pada si penyihir. Saat Iris bangkit, Neil pun merasa kesal karena Iris yang memiliki kekuasaan tapi tidak bisa memanfaatkan kekuatan si penyihir. Kemudian, Neil pun meminta Iris untuk melakukan sesuatu agar dirinya tertulis di akta kepemilikan. Akan tetapi si penyihir malah berterima kasih karena telah menghabisi dan membangkitkan Iris di dalam tubuhnya. Karena Iris yang merupakan pemegang hak kini sudah ia kuasai. Dan kini tak ada satupun yang bisa mengekangnya di dalam basement. Iris? Yes! Help me. Sweetheart. Akhirnya sosok penyihir ini bebas tanpa hambatan berkeliaran di dunia modern. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Bisa dibilang Iris adalah penjaga paling teledor dalam sejarah penjagaan penyihir. Hingga di akhir cerita, si penyihir berhasil menipu Neil untuk membunuh Iris agar dirinya bisa terbebas dari penjagaan. IMDb untuk film ini adalah 5,4 dan menurut Skah yang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Baghead 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Skah yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.